Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca tadi itu berbicara tentang hakikat daripada manusia. Kita perlu mengerti akan hakikat manusia supaya kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dimaksud dengan hakikat daripada manusia itu adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang dimaksud dengan serupa dan segambar dengan Allah itu adalah bahwa manusia itu diciptakan lebih mulia dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Inilah hakikat daripada manusia, bahwa manusia adalah citra dari segala ciptaan Allah. Nah, di dalam diri manusia itu yang tadi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu dilengkapi dengan unsur-unsur yang tidak ada di dalam makhluk lain. Unsur-unsur ini juga terdapat di dalam diri Allah. Yang dimaksud unsur-unsur tersebut adalah bahwa manusia itu memiliki kecerdasan. Nah, karena memiliki kecerdasan inilah membuat manusia itu mampu berpikir, mampu berlogika, mampu menganalisis, dan lain sebagainya. Juga manusia itu memiliki perasaan dan emosi, sehingga dalam hal ini bisa membuat manusia itu dapat memiliki rasa sayang, rasa benci, rasa cemburu, marah, iri, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua hal tersebut, yaitu bahwa manusia memiliki kecerdasan atau pikiran dan perasaan atau emosi, itu akan melahirkan kehendak. Sehingga manusia itu memiliki keinginan atau kemampuan untuk bersekutu dengan Allah, melayani Allah dengan dan mengabdi kepada Allah. Nah, kehendak manusia ini adalah kehendak bebas. Maksud daripada kehendak bebas itu adalah manusia itu dengan kehendak bebasnya dapat memilih mematuhi Tuhan atau memberontak terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan, itu membuktikan dengan jelas bahwa manusia adalah makhluk yang bebas. Karena salah di dalam mempergunakan kehendak bebasnya, maka manusia jatuh di dalam dosa. Artinya manusia telah menjadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Artinya gambar Allah telah rusak. Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Nah, karena manusia itu jatuh di dalam dosa, maka unsur-unsur yang dimiliki manusia tidak lagi dapat digunakan untuk melayani atau mengabdi kepada Tuhan. Melainkan manusia memberontak kepada Allah dalam seluruh keinginan dan kehendaknya. Sehingga membuat manusia itu untuk berkecenderungan berbuat dosa semata-mata. Nah, karena kejatuhannya ke dalam dosa atau kejatuhan manusia di dalam dosa, maka manusia tidak lagi mampu mencapai kesucian Allah. Karakter
karakter daripada manusia menjadi rusak. Tidak seperti sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Dalam hal ini bukan berarti manusia itu jahat. Manusia bisa menjadi baik, bahkan sangat baik, tetapi tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dimaksudkan agar karakter manusia kembali diperbaiki. Inilah yang disebut dengan proses pemulihan gambar Allah. Nah, dalam proses keselamatan tersebut, Tuhan bukan saja hendak menyelamatkan jiwa dan roh dari neraka atau sekedar masuk ke dalam surga, tetapi juga perubahan karakter atau watak daripada manusia. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa keselamatan seseorang itu akan nyata dalam perubahan karakter atau watak secara bertahap dan terus-menerus sepanjang hidup ini. Jadi perubahan karakter itu harus diperjuangkan dari hari ke hari sepanjang hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan fungsi daripada unsur-unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak tersebut agar bisa sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan memberkati.